Kusnamanda Prasetya dari Universitas Udayana, Prodi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas untuk mata kuliah Digital Society dengan topik yaitu Big Data. Nah, pernah nggak sih kalian merasa data dari aktivitas sehari-hari seperti riwayat belanja, lokasi perjalanan, atau aktivitas di media sosial terus tersimpan di suatu tempat dan dipakai untuk berbagai tujuan. Nah, kumpulan data besar itulah yang disebut dengan Big Data. Dan hari ini saya akan menjelaskan apa itu contohnya dalam kehidupan kita, serta mengapa kita perlu mengimbanginya dengan nilai-nilai lokal. Apa itu Big Data? Big Data itu adalah kumpulan data dengan volume sangat besar, kecepatan masuk data yang cepat dan beragam jenis, misal struktur, semi struktur maupun tak terstruktur. Dengan teknologi analisis, Big Data bisa diolah untuk menemukan pola, tren, dan insight yang berguna untuk mengambil sebuah keputusan. Adapun contoh nyata dalam kehidupan kita, yaitu dari segi pendidikan, data interaksi siswa di platform e-learning bisa dianalisis untuk membuat pembelajaran yang lebih personal. Misal, materi tambahan untuk siswa yang kesulitan pada topik-topik tertentu. Dari segi transportasi, yaitu data GPS dan transaksi tiket membantu mengatur jadwal angkutan umum dan mengurangi kemacetan. Lalu di segi bisnis dan retail, suatu perusahaan memakai data belanja dan preferensi pelanggannya untuk rekomendasi produk dan promosi yang relevan. Dari segi kesehatan, data pasien dan pola penyakit dapat membantu deteksi dini wabah dan perencanaan layanan kesehatannya. Nah, tantangan dan nilai yang harus dijaga dari Big Data yaitu memberi banyak peluang, tapi juga menimbulkan isu penting seperti privasi, keamanan data, dan bias algoritma. Nah, disinilah peran kita sebagai masyarakat digital. Selain pintar memanfaatkan data, kita juga harus menjaga etika dan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan saling menghormati. Contohnya yaitu saat komunitas lokal berbagi data untuk meningkatkan layanan desa, misalnya itu data kesehatan atau bencana. Prinsip gotong royong bisa diterapkan dengan memastikan data digunakan untuk kebaikan bersama, dilindungi dan dengan aman, dan tanpa juga merugikan anggota komunitas tertentu. Selain itu, kita harus mengedukasi masyarakat agar paham soal hak atas data, bagaimana data digunakan, dan juga bagaimana meminta perlindungan jika terjadinya penyalahgunaan. Baik, kesimpulannya, Big Data adalah kekuatan besar yang dapat mempercepat kemajuan di berbagai bidang. Contohnya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dalam segi pendidikan, transportasi, bisnis, maupun juga kesehatan. Namun manfaat itu itu hanya optimal jika kita menerapkannya dengan bertanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Dengan begitu, teknologi bukan hanya mempermudah hidup kita, namun juga memperkuat kebersamaan dan identitas bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.